Mari kita siapkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-15. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, di dalam Matius 15 saya mulai ayat yang ke-21. Ada beberapa hal yang saudara dan saya harus mengerti. Karena supaya dari permulaan saudara itu menyadari. Tuhan ingatkan kepada saya supaya saudara menanggapinya itu benar. Sebab banyak hal pada waktu saya berbicara, saudara tangkapnya sesuai dengan kacamata saudara. Sehingga akhirnya nanti dapat dari beberapa sisi yang berbeda. Maka dari itu Tuhan ingatkan, saya berikan gambaran lebih dahulu. Tuhan ingatkan kepada saya begini. Pada suatu saat, saya sedang berdoa, jam 3. Kemudian saya mendapatkan satu penglihatan, surga, langit terbuka. Kemudian dari surga turun selembar kertas. Satu folio turun. Anehnya saudara, saya lihat langit terbuka, kertas folio itu datang dari dunia. Saya lihat ke surga itu besarnya juga satu folio. Jadi kira-kira kalau kamu di sini lihat di langit, kertas folio di sini, di sana kelihatan seberapa? Setitik, ya lah. Tapi ini enggak. Demikian langit terbuka, itu kertas itu saya lihat satu folio. Terus itu turun. Sampai di depan saya tetap satu folio. Nah, ngerti saudara? Lalu saya bilang, loh, ini lihat sana satu folio, kok tetap terus. Nah, itu saudara tahu, nanti Tuhan Yesus datang juga begitu. Seluruh dunia lihat Tuhan Yesus besarnya seberapa? Seperti kita. Nah, nanti kalau turun tambah gede. Udah. Maka saudara harus tahu. Nah, pada waktu itu turun, saya lihat, kertas folio selembar. Lalu saya menengadah lagi, turun lagi ballpoint. Ballpoint turun lagi. Terus saya dengar suara Tuhan Yesus berkata begini. Ambil ballpoint itu, ambil kertas, kamu gambar. Nah, aku lalu bilang gini, gambar apa? Tak sukamu, gambar aja. Saya itu dari sekolah saudara, dari kecil, orang yang paling tidak bisa gambar. Saya kalau di sekolah dari SD sampai SMP itu kalau disuruh gambar, tidak pernah dapat lebih dari 5. Suruh gambar. Lalu saya bilang, gambar apa? Sak sukamu. Saya gambar saudara. Gambar gajah, gambar pohon, gambar rumah. Gitu. Lalu Tuhan berkata nih, penuhin. Waduh, yang gambar awan, gambar matahari, gambar bintang, pokoknya penuh. Wes. Lalu Tuhan tanya gini, yang kamu gambar itu apa? Ngomong suruh gambar tidak bisa. Sekarang yang dia tanya lagi, yang kamu gambar itu apa? Saya lihat gini bolak-balik, tidak ada artinya. Lah campur aduk kok. Ada rumah kok ada gajah lah ya. Ada pohon ini, dan karuan. Saya bilang, karuan Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Itu kamu. Nah, kalau aku pakai, kamu berdiri di mimbar, omonganmu itu sudah tidak karu-karuan. Sebabnya apa saudara? Coba saudara perhatikan khotbah saya. Nanti tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Betul tidak? Betul tak? Apalagi kalau orang teologi yang sudah sekolah, dengar khotbah, ya geleng-geleng dia. Dia bilang,
ini khotbah apa? Amburadul. Nah, itu Tuhan berkata begitu. Nah, saudara ngakui sendiri enggak? Saya ngakui, yang ngomong jangan ngakui, apalagi kamu. Tapi Tuhan berkata, kamu lihat itu tidak ada artinya? Ya. Nah, sekarang letakkan saja. Saya letakkan. Terus Tuhan bilang gini, Roh Kudus nanti dia yang berkarya. Setelah dia berkata begitu, langsung Roh Kudus itu nyinari. Ada lampu di sinar. Saya yang lihat jadi bingung, saudara. Dari sebelah sini, potongan-potongan yang saya gambar itu diuraikan sama Tuhan, lalu disusun sama Tuhan, jadi gambar yang luar biasa. Saya kaget, jadi Taman Eden. Saya yang lihat sendiri, yang gambar sendiri jadi bingung. Disinari kok jadi begitu? Lalu Tuhan berkata, kamu lihat apa? Wih, Taman Eden. Waduh, luar biasa. Lampunya dimatiin. Lalu setelah lampunya mati, jadi apa? Kembali lagi amburadul. Saya bilang, lalu letak itu di situ tetap, saudara. Lalu disinari dari sebelah sana. Loh, berubah lagi. Jadi gedung-gedung pencakar langit. Wah, hebat dong Tuhan, saya bilang. Nah, mati. Lalu dari sana. Rubah lagi. Dari gambar abstrak. Wah, dari sini. Gambar berubah. Lalu Tuhan berkata begini. Kamu tahu? Kalau kamu khotbah, firman Tuhan yang kamu ucapkan, itu tidak ada orang bakal ngerti. Dibolak-balik bingung. Tapi kalau orang itu, dia merupakan tanah lapang yang subur, lalu dia berdoa, minta Roh Kudus menerangkan, maka Roh Kudus nanti yang akan memberikan terang, setiap orang akan menerima gambar sesuai dengan kebutuhannya. Ngerti, saudara? Jadi saya kalau di khotbah saya kalau diterima orang lain dengan berbagai-bagai pendapat, saya mesem aja. Sebabnya apa? Saya sudah tahu. Itu bukan pekerjaan saya. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Jadi, kalau setiap orang tidak mau sembahyang, cuma sekedar dengar saya, dapat apa? Tidak dapat apa, bingung, saudara. Makanya bilang, Yusa sesat, khotbah tidak karu-karuan. Nah, aku ya mesem aja, salahmu. Kenapa salah dia? Sebab Alkitab berkata, terkutuk orang yang berharap pada manusia. Nah, maka dari itu saudara sekarang ini saya ingatkan lebih dahulu. Saudara, setiap saudara pribadi berdoa. Sebelum firman Tuhan diuraikan, berdoa. Apa yang saya ucapkan, saya cuma mengucapkan firman. Tapi Tuhan akan menerangkan sendiri kepada saudara. Tidak sama. Saya tadi ngomong sama Agung sebelum berangkat di hotel sambil mau berangkat. Luar biasa loh Pak. Kenapa? Kamu khotbah, tapi aku ya diterangin sama Tuhan sendiri. Nah itu sih benar. Sebabnya saya lebih bodoh dari dia. Nah dia nyanyi itu Inggris aku udah ngerti apa sih Tuhan. Untungnya dia terjemahin jadi aku ngerti. Dia gak ngerti saudara. Sebab memang aku itu bodoh. Tapi dibikin pinter sama. Demikian juga saudara nangkep tidak bisa. Tapi kalau saudara berdoa, Roh Kudus menerangkan. Nah, maka dari itu setiap orang sekarang ini sambil dengar sembahyang dalam hati. Ngomong, Tuhan Roh Kudus,
berikan aku pengertian dan terangi firman-Mu, supaya saudara nanti nangkapnya luar biasa. Nah, kemarin Tuhan sudah berkata, dasar daripada untuk mencapai target kesempurnaan semuanya itu seperti Yesus, dasarnya adalah apa? Rendah hati. Nah, rendah hati, saudara perhatikan, itu pekerjaan karya Roh Al-Kudus, bukan pekerjaan saudara. Saudara kepengin, saudara akan tidak berikan. Tetapi bagaimana supaya rendah hati itu menjadi bagian saudara? Itu ada bagian yang saudara harus lakukan. Nah, bagiannya apa? 2 ini jangan lupa, hidup di dalam firman dan Roh Al-Kudus. Doa di dalam Roh Al-Kudus. Nah, hidup di dalam firman yang bagaimana yang Tuhan mau. Nah ini saudara, kerap kali orang Kristen ngertinya gini, baca firman, lakukan. Itu konklusinya. Apanya itu? Akhirnya, kesimpulannya begitu. Tapi jalannya bagaimana? Pengeterapannya supaya saudara masuk menjadi melakukan firman bagaimana? Gini. Pertama, saudara harus tahu. Jadi baca. Kedua harus mengerti. Nah, untuk mengerti itu harus direnungkan. Nah, ini yang orang Kristen kerap kali cuma sekedar baca tapi tidak direnungkan. Salah, tidak sampai, tidak masuk-masuk, saudara. Sebab Alkitab berkata apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau jalanmu akan selalu beruntung dan berhasil. Nah, dengan bagian saudara itu cuma membaca, makanya itu saya bilang harus tahu dulu. Bacanya itu semua, dari Kejadian sampai Wahyu semua. Belum ngerti apa-apa, nggak usah ngerti dulu. Tahu dulu. Sebab kalau saudara, biasanya kan saudara maunya gini toh. Baca sedikit, sudah didalemi, direnungin. Baru sedikit, belum baca seluruhnya. Bingung kamu nanti. Bingungnya apa? Ini direnungi gini. Nanti sampai di sini, loh kok bertentangan? Bingung saudara. Sebabnya apa? Saudara belum tahu seluruhnya. Saudara harus mengenal keseluruhan dulu. Contohnya, saudara jatuh cinta sama seseorang. Tahu watake dulu atau tahu bentuk luarnya dulu? Bentuk luarnya dulu. Ya toh? Nah, luarnya kalau sudah tidak narik, bisa jatuh cinta enggak? Siapa bilang? Ngawur. Enggak bisa jatuh cinta kalau orang itu menurut pikirannya. Tapi kalau orang itu menurut Tuhan, bisa. Istri saya itu sama saya dulu enggak seneng, luar biasa. Kok dia bilang ada tergerak? Enggak. Lihat aja. Wong dia waktu saya tahu kalau saya jatuh cinta sama dia karena Tuhan yang ngomong. Bukan saya jatuh cinta sama dia itu terus karena saya lihat seneng, enggak. Karena Tuhan ngomong, itu jodohmu. Ngomongnya juga enggak. Sudah kenal terus itu jodohmu, enggak. Belum kenal, setahun belum kenal. Sudah ngomong. Dalam mimpi ada perempuan jalan, gidik. Pakai ekor kuda, jalannya itu aneh. Sekarang dia gendut sih jadi. Dulu dek jalan waktu gadis jualannya cepat. Terus kono pakai ekor kuda jadi jentit. Jadi saya bilang, saya lihat gitu, aku terus bayang, makanya kalau mimpi itu langsung sembayang. Saya sembayang bangun. Tuhan, aku kok lihat perempuan tipis.
Lah tingginya 156 beratnya cuma 37 ya. Tipis. Terus ini naik. Jadi kayak orang setengah TBC. Jadi terus ekornya kuda ini jalannya jadi kan dulu jalannya cepat loh saudara. Jadi ini jadi. Jadi aku kok kalau lihat perempuan kok kayak kuda si Tuhan. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Ngomong dia. Itu jodohmu. Yang benar aku. Jangan gitulah Tuhan. Engkau kan tahu aku kepengenku kayak apa. Yang moloh gitu loh. Yang gitar gitu loh. Kok ini kok tipis? Jadi dilihat dari, aduh kok tipis. Sana bentuknya lah, tipis kok. Jangan gitu. Itu terbaik. Bayangin betul. Saya bilang, ya sudah. Mau? Mau. Loh, saudara. Jadi bukan berarti dengan pertama. Enggak. Setelah saya setahun bergaul dengan dia, belum tahu. Nah, caranya Tuhan, saudara harus tahu. Kalau Tuhan berfirman, belum tentu kamu ketemu orang itu tahu. Enggak. Sampai ada batas waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Timingnya itu harus tepat. Setahun kemudian, waktu dia jalan di depan saya, wah, pakai pakaiannya, yureknya, bajunya persis yang saya mimpikan. Setahun yang lalu. Pakai horsetailnya persis. Jalannya persis. Waktu buang saya bilang, hah? Langsung Tuhan bilang, itu dia. Sudah tahu gitu tak deketi saudara. Mulai tahu ya, mulai apa tuh? Inisiatif. Tahu, perempuan itu dideketi kan tahu. Waduh, langsung jawabannya gini, apa? Dia seneng dah aku. Ngaca dong. Terus ditambahi lagi, kalau dia mau sama saya, boleh. Angsal kulitnya yang hitam bisa jadi putih. Untuk itu perlu dikelantang. Kamu tahu kelantang? Kelantang itu pakaian di sabun jemur jadi putih. Waktu saya dengar gitu, wah saya langsung lapor. Tuh, jodoh yang kamu ngasih kayak gitu. Mana bisa ini di kelantang hitam jadi putih? Aku bilang, apa dibeset ganti? Saya bilang. Tuhan cuma bilang gini, terima, jangan menerima dengan sakit hati, jangan kepahitan. Nah ini loh saudara, Tuhan tuh luar biasanya di situ. Sabar, itu dua. Sabar bawaan sama sabar buah roh, beda. Sabar bawaan, saudara bisa menerima, tapi hatimu bisa sakit. Diem, tapi hatinya membara. Tapi kalau sabar buah roh, kamu bisa menerima, hati damai. Karena apa? Ada kegembiraan, ada pengertian. Nah, pada waktu saya dengar gitu, enggak sakit. Pertama mau sakit hati. Waktu Tuhan berkata, jangan sakit hati. Nah bagaimana? Harus mengerti. Tuhanmu itu luar biasa. Kamu hitam, dia putih. Supaya nanti memperbaiki keturunan. Nah, untuk itu kamu harus bisa mengerti. Dia putih, susu. Nah, kamu hitam, kopi. Kalau susu tok cemplang, kopi tok cemplang, kopi susu sedap. Oh, itu kan luar biasa dia. Sehingga akhirnya saya udah sakit hati. Ya ini pasti jodohku. Kopi susu pokoknya. Akhirnya kena kok. Akhirnya dia jatuh cinta. Nah ya, itu caranya Tuhan. Nah, saudara,
kerendahan hati yang Tuhan mau itu salah satunya kamu bisa menerima hinaan, ejekan yang dikatakan tidak enak. Tapi kamu bisa menerima. Itu salah satu kuncinya. Untuk mencapai apa? Kebahagiaan. Ini saudara. Yesus berkata, kamu harus belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kuncinya, engkau nanti kalau saudara masuk surga, tidak ditanya Tuhan kamu sudah berkarunia apa? Tidak ditanya Tuhan kamu sudah dapat jiwa berapa? Tidak ditanya Tuhan kamu sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan apa? Tidak. Yang ditanya Tuhan apa? Kamu sudah berbuah atau belum? Nah, buahnya apa? Buah roh. Nah, saudara. Lalu, salah satunya apa? Syarat bukan hanya buah roh. Syarat adalah orang yang masuk surga adalah penyembah-penyembah Tuhan. Penyembah-penyembah Tuhan. Nah, orang penyembah itu orang rendah hati enggak? Rendah hati. Sebab saudara tidak akan menyembah seseorang kalau saudara tidak merasa dia lebih gede segala-galanya. Aku tidak ada artinya. Yang dicari Tuhan adalah penyembah rendah hati kuncinya. Maka di sini saudara. Nah, untuk supaya buah roh ini berkarya di dalam hidup kita, syaratnya pertama, baca firman, tahu. Kedua, sudah mulai habis, diulang lagi, renungkan firman Tuhan itu. Dengan saudara merenungkan, saudara memasukkan firman, pikiranmu mulai dikuasai oleh firman, kemudian lahir tindakan firman. Nah, ada kuasa di luar pengertian saudara, dia bekerja. Saudara dilapisin dengan sifat dan perangai Yesus. Tahu-tahu saudara mempunyai kerendahan hati. Nah, itu bagian firman. Kemudian di dalam doa bagiannya Roh Kudus. Roh Kudus kamu berdoa, kamu selalu memohon pertolongan kepada dia. Nanti dia menerangkan firman, dia menjabarkan firman, lalu dia memberikan petunjuk bagaimana mengalami firman. Jadi tahu, mengerti, merenungkan menjadi mengerti, kemudian mengalami, habis itu baru menikmati. Ini rahasianya. Nah, makanya saya bilang apa? Ikut Yesus itu ngeri-ngeri sedap. Ngerinya pada waktu ngalami. Sedapnya pada waktu nikmati. Jadi tidak bisa dilewati, tidak bisa saudara. Nah, firman Tuhan hari ini Tuhan berkata, ada 3 bagian. Bagian yang pertama, yaitu seperti kemarin saudara tahu, Daniel di sini dapat penglihatan, ada tulisan besar iman. Benar? Kemudian itu menyebar menjadi bagian itu masuk sendiri-sendiri. Diambil, boleh diambil. Nah, saudara harus tahu, iman itu salah satu karunia. Nah, demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus itu satu, tetapi bisa dibagi-bagi. Contohnya di dalam Alkitab, Musa punya urapan Roh Kudus penuh. Kemudian 70 tua-tua roh itu dibagikan kepada 70. Jadi kayak roti bisa dipecah-pecah. Tapi tetap satu. Tapi bisa dipecah-pecah. Nah, setiap orang mempunyai jatah sendiri. Saudara tidak boleh merasa, aku kok cuma sedikit. Jangan. Nanti
seperti kemarin ya. Kemarin kamu merasakan enggak? Hadirat Tuhan luar biasa. Ya dah? Tapi ada orang lain bilang, aku kok enggak rasa apa-apa, Pak. Nah, lalu, aku salah apa ya, Pak? Aku dosa apa ya, Pak? Loh, saya bilang, tidak. Usah hidup di dalam dunia roh, itu berdasarkan perasaan. Kehadiran Roh Kudus bisa dirasakan, tapi kamu merasakan belum tentu itu Tuhan. Jangan dibalik. Maka dari itu saudara, kamu merasakan apa? Oke. Kamu tidak merasakan oke. Yang penting iman, percaya bahwa oh Tuhan hadir. Amin. Lalu kamu siap. Terima kasih Tuhan, engkau hadir. Ini dibuktikan dengan istri saya pada waktu dia sama saya dua-dua puasa 3 hari, minta kepenuhan roh. Jadi jangan dikira kalau saya umur 12 itu bisa, Tuhan terus saya sudah kepenuhan roh, sudah berbahasa lidah. Belum. Saya baru berdapat bahasa lidah itu tahun 71. Jadi umur saya itu 36. Karena apa? Karena pada waktu itu Tuhan tanya sama saya, Yusa, kenapa sih kok kamu enggak kepengen bahasa roh? Aku bilang, buat apa? Itu perlu. Lu kalau perlu lu kasih dong. Engkau ngomong be aku bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Jawa. Bahasa roh malah gak ngerti. Itu penting. Ya penting ya. Ya oke deh. Kasih. Nah, sana doa puasa sama istrimu. Saya doa puasa 3 hari, saudara. Langsung dijamah Tuhan. Saya dipaksa, istri saya tidak ngerasain apa-apa. Aku kok tidak ngerasain apa-apa. Tapi Tuhan berkata, kamu sudah dapat. Karena kamu lembut, tidak perlu dipaksa. Jadi, enak yang kasar apa enak yang lembut? Kalau yang kasar, perlu dipaksa. Nah, tapi saya lihat dia punya, saya jadi iri. Sebab dia lembut. Kalau dia sudah berbahasa roh gitu, kayak air terjun. Sejuk gitu. Kalau saya kemerotok. Kayak palu godam. Jadi saya bilang, loh kalau punya saya kok kayak palu godam sih Tuhan. Nah, Tuhan bilang watakmu memang begitu kok. Jadi lain-lain saudara. Makanya jangan membatasi pekerjaan roh. Maka dari itu saudara harus sadar. Nah, apapun yang kamu alami itu bukan berdasarkan perasaan, tapi iman. Imani, percaya. Nah, Tuhan sudah berkata, dengan imanmu, maka segala perkara boleh terjadi. Nah, maka dari itu kita belajar. Pertama itu, kedua, Tuhan berkata nanti akan ada karunia, ada Tuhan mau memberikan kesembuhan. Nah, untuk kesembuhan itu bukan hanya kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani bisa, kesembuhan jasmani bisa. Tapi kalau saudara mengharapkan kesembuhan apa? Jasmani, nah itu salah urutan. Susah. Sebab kekristenan itu dunia roh dijilmakan jadi daging. Jadi yang penting itu kesembuhan rohani baru nanti menjelma menjadi daging. Ini saya alami saudara. Jadi saya itu terus terang ya, serangan jantung 4 kali. Yang pertama kali lumpuh total. Yang kedua kali hampir game, tapi belum game. Yang ketiga kali game. Dah game bener. Makanya saya bisa cerita orang kalau mati itu kepenak. Tapi aneh di sini itu 90% orang Kristen masih takut mati. Saya itu malah kepingin cepat-cepat mati. Sebab kepingin cepat pulang. Sebab apa? Ternyata mati itu, waduh, enak, gampang tok. Pindah tok.
jantung sesek, napas sesek 3 kali. Jantungnya berhenti. Terus keluar. Bentuknya persis saya. Keluar. Roh sama jiwa keluar. Sampai saya gini. Loh, ini dagingnya Yusa. Loh, ini. Oh, kok persis? Oh. Saya tahu. Oh, Yusa mati. Langsung saya bilang, Tuhan. Saya bilang gitu, langit langsung terbuka. Yes. Tuhan Yesus duduk di tahtanya, megahnya luar biasa. Aku bilang, Tuhan, pulang. Saya senang saudara. Saya tidak bilang, nah aku akan mati dulu. Enggak. Tuhan, aku pulang. Aku bilang, wah senangnya setengah mati saya. Tuhan bilang, enggak duduknya enggak gini. Enggak kayak orang, apa tuh. Duduknya, wah megahnya luar biasa. Saya bilang, Tuhan aku pulang. Dia mesem. Gitu kan. Aku, kenapa? Belum waktunya. Aku mau pulang. Tugasmu belum selesai. Nanti kalau sudah waktunya, aku jemput kamu sendiri. Luar biasa toh Tuhan. Istimewa enggak? Lalu saya apa lo beli? Ya sudah, enggak. Saya ini orang pemberontak asalnya. Saya bilang, jantungku berhenti. Tak alsi toh ya. Kepengennya tidak boleh, sekarang jantungku berhenti. Tuhan berkata apa? Tidak masalah. Lalu jantung berhenti kok? Tidak masalah. Pengen pulang Tuhan. Tidak. Terus dia cuma melempar gini. Lempar loh saudara. Sinar itu sekelereng. Dari sana sampai masuk ke jantung saya, tetap sekelereng. Jalannya juga saya lihat. Masuk jantung. Meledak di sana kayak dinamit. Jantungnya jalan. Tuhan bilang, lu jalan? Aku mau pulang. Masuk. Tuhan, masuk. Firman Tuhan kedua kali saudara tahu, tangannya dia gede luar biasa. Saya cuma jadi kecil, dilempar, blus, masuk, blek, masuk lagi bangun. Waktu bangun sudah tidak lihat saudara, sempurna lagi. Bayangin coba. Makanya saudara tahu, kalau kamu sudah ngalami ngeri-ngeri, sedep. Enak saudara, sungguhan. Wah, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Makanya kemarin Denny dapat lihat buku kehidupan. Tulisannya sudah hampir selesai. Nah, ya toh, ada namanya siapa? Yusa. Langsung istri saya bilang, kamu sih, kamu nama? Aku bagaimana? Aku bilang, kamu juga saya mintakan, jangan khawatir. Kalau boleh bareng. Ya toh, kalau saya bisa pulang bareng, waduh, dunia gempar. Orang pulang ke surga kok kayak mainan aja. Ya toh? Aku bilang, Tuhan, aku bisa bareng deh istriku. Waduh, nanti namamu mulia loh Tuhan. Saya menghimbau. Soalnya apalagi Denny nakal. Pokoknya kalau papa mulang sama mama, setiap hari kita main drum. Ayo, sebab apa? Mengantar papa pulang ke surga. Bersukacita. Itu saudara, di dalam keluarga kita, pindah ke surga itu bukan satu kesedihan, tapi satu kesukaan. Maka dari itu saudara harus hidup dengan kenyataan. Jadi Tuhan janji, yang pertama nanti saudara harus perbaiki iman. Yang kedua, Tuhan akan memberikan karunia kesembuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan urapan sukacita. Nah, urapan sukacita ini macam-macam saudara. Jadi jangan sukacita cuma hura-hura, enggak. Sukacitanya umpamanya hubungan suami istri yang tidak beres jadi beres, kan sukacita. Anak
orang tua, sukacita. Ya dah? Bisnis, sakit, masalah, semua Tuhan akan cover. Nah, kekuatan itu saudara tidak punya, tapi Tuhan punya. Nah, maka dari itu saudara belajar. Mari kita belajar di dalam firman Tuhan ini. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Perhatiin. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara perhatikan, pertama kali perempuan Sidon ini berkata apa? Kasihanilah aku. Nah, orang yang minta dibelas kasihani itu orang yang kecil atau orang gede? Nah, orang yang rendah hati. Menyadari bahwa dirinya membutuhkan Yesus. Saudara kalau sembahyang biasanya bagaimana? Ayo, kita perhatikan. Saudara sembahyang bagaimana? Tuhan, kamu mosok gini? Tuhan, kasihani aku. Dalam nama Yesus. Ya lah. Lalu doa saudara bagaimana? Bukankah aku anakmu, punya hak? Nuntut tak? Nah, itu kira-kira orang orang gede atau orang kecil? Nah, iya makanya itu. Saudara. Tapi sebaliknya yang dinamakan orang kecil, itu jangan disamakan dengan peminta. Peminta-minta itu bukan orang kecil, saudara. Belum tentu. Di Bandung ada orang minta-minta. Kalau dia minta-minta, ganti pakaian. Yang kotor. Terus, saudara tahu? Jam-jam makan, ganti pakaian. Masuk restoran. Pulang ke kampung, pakai setel. Istrinya 3. Semua punya rumah. Pengemis. Saudara tahu? Jadi belum tentu. Orang yang ini, yang kaya tapi pura-pura miskin ini, kalau minta bilang apa? Kasihani Den. Loh, sama persis. Ya dah. Saudara kerap kali gitu dah. Tuhan kasihani aku. Kalau sedang butuh. Kalau sedang butuh, kasihani aku Tuhan. Dia sedang tak butuh. Makanya saudara, kerendahan hati tidak bisa dibuat-buat. Secara manusia dilihat kerendahan hati bisa dibuat. Tapi di hadapan Allah harus keluar dari hatimu. Bukan lemah lembut, bukan karena kebaikan, tetapi dari hati yang dalam. Maka dari itu, perempuan ini pertama sudah berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Dan dia menyadari, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ini orang-orang Kanaan, saudara. Orang Kanaan ini tanahnya direbut orang Israel. Dia punya hak tanah Kanaan diambil orang Israel. Termasuk Yesus, turunan Israel. Dan dia berkata, kasihani aku, Tuhan anak Daud. Bayangin saudara. Saudara punya hak diambil, lalu saudara datang samanya ngambil, dan saudara berkata, kasihani aku Tuhan. Bayangin saudara. Kalau dia tidak seorang yang rendah hati, menyadari bahwa haknya dia diambil, karena Tuhan yang memberikan. Bukan orang itu, saudara tidak akan bisa datang. Bayangin saudara, sudah dirampas haknya, saudara disuruh datang kepada orang yang keluarganya merampas. Bayangin. Bahkan mengakui anak Daud, anak raja yang dipilih oleh Tuhan. Ini tanda-tandanya, salah satu tanda orang yang rendah hati. Saudara dan saya di hadapan Tuhan
saudara tidak punya hak apa-apa. Saudara tidak punya hak untuk menuntut. Saudara tidak punya hak untuk klaim. Tapi saudara punya hak minta belas kasihan Tuhan. Mengapa saya selalu katakan, kemarin saya katakan, pada saat Yesus di dalam kamu sudah harus mulai belajar. Segala sesuatu minta pertolongan Roh Allah Kudus. Itu menanjakkan kamu menyadari bahwa kamu butuh Dia. Itu masuk ke dalam kerendahan hati. Sehingga nanti pada saat kamu tidak dapat mengatasi masalahmu, persoalanmu, Yesus akan besar dan kamu di dalam Yesus. Bagaimana kamu bisa mengubah Yesus menjadi besar dan kamu menjadi kecil? Caranya bagaimana? Itu terjadi kalau pada waktu Yesus masih kecil, kamu hargai Dia, menyadari bahwa kamu membutuhkan Dia, kamu rendah hati. Nanti saat kamu kesulitan, ada kuasa Yesus keluar, Dia yang besar, menjadi bentengmu, perisaimu, dan kamu menjadi kecil, dan masalahmu akan diselesaikan oleh Dia. Itu Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu saudara, lalu yang ke-20 ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tetapi Yesus sama sekali tidak. Kenapa? Nah, mengapa Tuhan Yesus tak jawab? Di mana kasihnya? Di mana belas kasihannya? Yesus sudah tahu. Tapi Dia tidak bisa menjawab. Mengapa? Karena Dia diberi tugas oleh Bapaknya hanya untuk orang Israel. Ngerti saudara? Yesus itu luar biasa. Rendah hatinya itu ditunjukkan dengan apa? Ketaatan yang luar biasa. Dia tahu bagian yang ditugaskan. Bahwa dia untuk orang Israel. Bukan untuk orang di luar Israel. Belum waktunya. Saudara tahu? Tapi kerendahan hati bisa mengubah keputusan Allah. Saudara perhatikan. Kerendahan hati bisa mengubah keputusan Allah. Maka dari itu saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Yesus tidak menjawab. Nah, kemudian sebab apa? Sebab dia menunggu perintah dari Bapaknya. Dia tidak berani melanggar keputusan Bapaknya. Nah, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, pada waktu murid-muridnya berteriak-teriak, Yesus baru mengungkapkan masalahnya di mana dia tidak menjawab. Sebelum muridnya berteriak-teriak, dia tidak jawab. Kenapa muridnya berteriak? Merasa terganggu. Ada orang yang tidak dianggap, bahkan dianggap sampah sekalipun, ganggu. Nah, saudara, kalau saudara ikut Yesus, saudara menjadi orang yang rendah hati, saudara pasti menghadapi ujian. Gak bisa kalau saudara, aku sudah rendah hati, terus semua beres. Gak bisa. Harus ngalami ujian, dicoba dulu, dihina, diejek, dianggap orang sesat, dianggap orang gila. Makanya saya bilang, kalau saudara belum dicap oleh dunia gila, belum orang Kristen. Sebab orang Kristen itu dicap gila. Nah, bayangin coba. Papa saya pada waktu mama saya meninggal, lalu saudara-saudaranya kan datang. Orang
Kristen loh saudara. Masuk ke rumah itu bingung saudara. Bingungnya apa? Waktu masuk, belum ketemu papa sama anak-anaknya belum. Masuk dia bilang tanya sama bibitnya. Ini bener rumahnya Pak Ibrahim? Ya. Loh, katanya kematian. Iya. Lah kok ketawa-ketawa? Ramenya kayak gitu, kayak orang pesta. Karena kita sedang ngomong sama guru. Jadi dia masuk, geleng-geleng dia. Lalu papa saya ditegur, saudara. Bilang gini, loh kamu ini kematian atau pesta? Kenapa? Lah istrimu masih di dalam peti gitu kok. Belum ditutup lagi. Kok kamu sudah ketawa-ketawa? Loh, dia bilang, papa bilang gini, loh harus bagaimana? Lah ya harusnya sedih. Loh kenapa sedih? Lah mati kok. Loh, wong dia pindah ke surga kok. Nah, kita malah seneng. Wong bakal kita nyanti nyusul. Dia bilang, wes. Gila kan. Saudara. Papa dulunya susah, saudara. Jangan saudara kira mama mati, papa seneng. Siapa bilang? Mama saya meninggal, saya, adik, kakak saya semua kumpul, saudara. Sebab apa? Papa sehari semalam. Tidak bicara, tidak makan, tidak minum. Sedihnya luar biasa. Terus apa? Tuhan bangkitkan. Jadi tidak boleh istrinya mati. Saudara tahu? Tidak mau makan, tidak mau minum. Semalam saya dicari khotbah di mana-mana, tidak ketemu. Wah, istri saya kasihan, saudara. Karena dimarahi saudara-saudara saya. Dia bilang, mana Yusa? Tak cari, tidak ketemu. Kenapa kamu jadi istrinya kok tidak tahu? Lalu istri saya itu bijaksana. Dia bilang gini, kok kamu ini tidak kenal kakakmu Yusa? Dia kalau pergi mana-mana tidak pernah kasih tahu. Telepon, jangan harap. Kenapa? Nanti kalau Tuhan ngasih tahu baru dia bertindak. Sudah tak cari di Jawa Tengah tidak ketemu. Nah terus bagaimana ini? Papa ini tidak mau bergerak. Ini nanti kalau sakit mati sekalian ini. Gara-gara Yusa ini. Terus istri saya bilang, jangan takut. Pasti Tuhan nanti kasih tahu Yusa. Dan dia pasti nanti ngerti. Saudara? Mamah mati jam 7 kurang 10 menit sore. 7:30 saya telepon dia. Kenapa? Waktu saya khotbah gini saudara. Sedang khotbah KKR di Kudus. Jam 7 kurang 10 menit. Loh, mamanya gini. Selamat tinggal anakku. Aku bilang, loh. Kok pulang sekarang? Jadi khotbah sampai berhenti. Pulang sekarang. Ya wis, selamat jalan. Jadi saya itu tahu persis mamah berangkat. Makanya selesai khotbah, selesai jam 7:30, saya pinjam telepon, saya telepon istri saya. Yang, mama pulang. Kamu di mana loh? Wong ditanyai pulang enggak jawab iya kok. Kamu di mana? Di Kudus. Cari, enggak ketemu, aku dimarahi sama saudara-saudaramu. Kamu kan sudah tahu watakku. Ya aku ya yakin Tuhan sudah ngomong. Kamu tahu? Nah, tadi jam 7 kurang 10 menit. Tuhan mamah terbang, dia bilang, selamat tinggal anakku. Dia bilang, selamat jalan mama. Saudara tahu? Lalu dia bilang, papa ini tidak mau ngomong. Dia tidak ngomong sama semua anaknya. Tidak jawab. Diam. Sebab dia beribut sama Tuhan. Ngeklaim. Bangkit. Bayangin saudara. Saya jam 1 naik kereta api, jam 6 tepat saya tiba di Cirebon. Anaknya semua tidak ada yang tidur. Bingung sama papanya. Waktu saya datang, wos, ini adik kakak saya rombongan 8 orang. Dia bilang, kakak itu punya papa, pasti nanti bisa mati sekalian. Saya bilang, tenang aja, kamu ini bagaimana sih? Kamu punya Tuhan enggak? Ya punya. Oh tapi Tuhan tidak jawab.
Rileks aja. Saya masuk kamar. Aku bilang, "Pah," gitu. "Enggak, yang hidup enggak usah diurusi. Yang mati." Saya bilang. Saya masuk kamar, saya bilang, "Selamat jalan, Mama. Aku lihat engkau hahaha di sana. Puji Tuhan, nanti kita ketemu ya, Ma." Papai ngomong, "Betul kamu, Nak." Loh, adik saya semua bilang, "Betul, Pak." "Betul." "Papa minum, Pak." Ya. "Makan." Ya. Loh, saya tegur enggak? Tidak. Kenapa dia jadi berubah begitu? Sebelum saya masuk, Tuhan nemui Papa. Tuhan berkata begini, "Siapa kamu?" Wah, digentak gitu, mengkeret. Saudara, kalau Tuhan sudah gentak gitu, suaranya kayak guntur. Luar biasa. Saya pernah gemeteran. Saya bilang, "Tuhan, kalau ini keras lagi, ya, hancur aku ini. Wes bubar anuku semua ini badanku." Dia bilang, "Siapa kamu? Mau mengatur jadi Allah." Kaget Papa. Kamu tahu, habis itu tuh, karena sudah takut, Tuhan jadi lembut. Kamu tahu, sekarang dengar. Dibuka telinga rohaninya. Dia tahu, dengar Mama ngomong sama Tuhan Yesus. Dia bilang, "Waduh Tuhan, surga bagusnya kayak gini, rumahku bagusnya kayak gini. Kalau aku tahu, aku mau pulang dari dulu-dulu, sudah kepengen pulang." Dengar kamu? Di sini bahagia istrimu. Suruh kamu balik. Kamu yang harus pulang, bukan dia yang harus turun. Terus Papa bilang, "Ya Tuhan, aku tahu." Makanya pada waktu saya masuk, "Selamat jalan, Mama." Dia langsung, "Bener kamu, Nak." Loh, yang ngerjain siapa? Tuhan, bukan saya. Saudara tahu? Itulah yang Tuhan mau. Bagian saudara lakukan bagianmu, bagian Allah akan melakukan di luar kemampuan manusia. Makanya sejak itu Papa tidak susah. Karena apa? Dia dengar sendiri Mama ngomong-ngomong sama Tuhan di surga. Maka dari itu saudara, kalau saudara sudah ngalami, baru saudara bisa menerima dan benar-benar menikmati. Itu hidup kekristenan. Maka dari itu saudara, kita harus ngalami sendiri. Dasarnya, saudara harus rendah hati dan saudara harus melakukan bagianmu. Jangan lampaui. Alkitab pesan, jangan nambahi, jangan mengurangi. Belajar disiplin. Belajar mengerti. Berusaha, berjuang untuk mengerti dia. Nah, lalu setelah Tuhan Yesus mengungkapkan, loh, perempuan ini minta belas kasihan, Yesus tidak menjawab, dia diam. Dia menunggu sampai Yesus berbicara. Ini rahasia yang saudara dan saya harus belajar seperti perempuan ini. Sebab orang yang rendah hati, saudara, datang kepada orang kaya, lalu minta belas kasihan tolong. Diam, jangan ngotot. Kalau ngotot itu pengemis. Tapi diam, tunggu. Apalagi kamu sama Tuhan. Belum dijawab, tidak masalah. Tunggu, pasti dijawab. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat, dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia tahu timing yang tepat. Nah, pada waktu Yesus sudah berbicara, seolah-olah Yesus menjawab muridnya. Ini pertanyaan ini muridnya yang ngomong, usir. Yesus seolah-olah jawab muridnya. Tapi sebetulnya dia jawab perempuan ini. Perempuan ini peka. Orang yang rendah hati. Dikatakan Yesus apa? Lemah lembut. Peka. Mengerti bagiannya. Mengerti apa yang Yesus katakan. Tapi perempuan ini jawab. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, kerendahan hati harus diikuti dengan apa? Tindakan.
Dia datang menyembah, berlutut. Tanpa kerendahan hati, tanpa tindakan, tidak ada artinya. Berlutut, lalu berkata, tidak teriak-teriak lagi, tidak ngasih alasan lagi, cuma berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi Tuhan sudah tahu, saudara. Saudara tidak perlu sampai ngotot, kasih alasan segala macam, tetek bengek. Cukup, Tuhan tolong aku. Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangin, saudara. Dia sudah mau diusir oleh murid-murid. Dia sudah sadar bahwa tanah negaranya diambil. Dia sudah ngaku Yesus sebagai anak Daud, raja. Dia sudah sadar dia butuh. Dia nyembah. Dia berkata, Tuhan tolong. Yesus berkata, tidak patut diambil roti buat anak-anak, diberikan anjing. Katain anjing lagi, saudara. Saudara, kalau ketemu Tuhan Yesus, saudara dikatain anjing, sakit hati enggak? Saya ngomong begitu, Tuhan berkata apa? Kamu akan ngalami. Wah, kaget aku. Benar, saudara, saya ngalami. Benar, ketemu Tuhan sendiri dikatakan anjing, saya ngalami, saudara. Jadi saya tahu persis perasaan perempuan ini. Kenapa pada waktu Semi, anaknya Bevis yang pertama laki itu mau lahir, saya sedang di Ungaran doa puasa. Pas hari dia lahir, Tuhan nunjukkan saya. Istrinya menuntun seekor sapi jantan yang garang, gagah, tapi rendah hati. Saya bilang, Tuhan, Evi kok lihat, kok bawa gandeng sapi jantan. Itu anaknya. Oh, laki dong Tuhan. Laki. Dan itu anak sapi jantan untuk dikorbankan menjadi milikku. Oh, wah, aku lihat gitu seneng, saudara. Sebabnya cucu. Langsung saya terus timbul akunya. Tak sadar loh, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, tek cucuku sapi jantan. Engkongnya apa? Saudara. Ngerti, saudara? Hah? Tapi saya tanya gitu dengan kebanggaan enggak? Ngerti enggak? Hati-hati, saudara. Enggak sadar saya itu bangga, saudara. Langsung Tuhan gini. Lihat langsung Tuhan tuh nyatakan dirinya langsung gini. Kamu. Wah, gitu saya tak sadar. Makanya itu hati-hati, saudara. Tapi ketawa. Dengan harapan, engkongnya lo hebat dong. Gak sadar loh, saudara. Tuhan bilang, kamu? Iya. Geleng-geleng dia. Kamu tahu kamu tidak lebih dari seekor anjing. Waduh, kayak orang dari atas dia banting belak. Apa Tuhan? Kamu tidak lebih dari seekor anjing. Lalu saudara Pak, ditunjukkan kayak film. Saya mulai dilahirkan terus. Perbuatan saya jatuh bangun nantang Tuhan, kurang ajar, lalu berbuat dosa, lalu menipu orang, lalu ngakali orang, lalu semua kelihatan. Dalam waktu sekejap, saya lihat semua. Nanti di surga itu begitu, saudara. Nanti saudara pengadilan akhir, buku dibuka, saudara tahu nanti. Waduh, sudah tidak ada saudara bilang, lidah mau membela diri. Kamu nanti lihat, lidahmu ngomong apa semua, dicatat. Jangan enak-enak. Makanya kalau kamu lidahmu maki orang, cepat bertobat. Loncer, lepas kendali. Cepat bertobat. Kalau enggak, tercatat terus. Demikian kau bertobat, darah Yesus menghapus. Hilang, saudara. Nah, sana itu nanti ada catatannya semua. Tanganmu, matamu, telingamu, hidungmu, mulutmu,
kakimu, semua nanti ada catatannya satu-satu. Detail, tidak ada yang terlewat. Jadi kalau kamu bertobat, sekarang sudah bertobat toh? Tapi dulu kakinya pergi kemana? Ke tempat judi, pelacuran, percabulan. Ayo, main lotre, honoroskop, pergi ke paranormal. Ayo, belum bertobat? Hati-hati. Semua terbuka. Saya ngalami sendiri. Perbuatan saya komplit. Saya bilang, waduh. Saya nangis. Berbalik. Saya bilang gini, benar Tuhan. Ternyata aku lebih baik anjing daripada saya. Benar Tuhan. Aku tidak lebih dari seekor anjing. Saya baru bisa mengerti perasaan perempuan itu, saudara. Maka perempuan itu berkata apa? Benar loh. Tidak nyalain. Ya berkata di sini, setelah Tuhan berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi kanak-kanak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, lihat, benar Tuhan. Loh, bayangin, saudara. Tidak nyalain. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab, berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara tahu? Kerendahan hati menyebabkan iman yang besar. Iman yang besar menyebabkan kesembuhan. Kesembuhan menyebabkan sukacita. Saudara, luar biasa Allah. Maka dari itu saudara, setelah saya tahu gitu saya bilang, betul Tuhan. Persis kayak perempuan ini saya bilang, benar aku tidak lebih dari seekor anjing. Lalu saya bilang, betul Tuhan. Aku sadar sekarang, aku tidak bisa meninggikan diri dan bangga. Aku tidak lebih dari seekor anjing. Lalu saya tanya Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, aku kok jelek, kotor, hina, najis kayak begini ya Tuhan. Sedih saya luar biasa. Dan Tuhan Roh Kudus berkata, penghibur. Dia berkata, jangan sedih anak. Kenapa Tuhan? Tanya kepada Tuhan Yesusmu. Betul Tuhan, aku tidak lebih dari seekor anjing. Tetapi mengapa engkau mengasihi aku? Aku tidak layak. Tapi mengapa engkau mengasihi aku? Lalu Tuhan ketawa, saudara. Dia berkata, ya itu betul. Aku melihat di dalam dirimu ada satu sifat, hanya satu. Apa? Anjing itu setia. Dan itu engkau. Engkau setia kepadaku, maka aku sayang kamu. Saudara, hanya karena kesadaran, kerendahan hati, dan setiap saudara itu punya sifat yang Tuhan suka. Engkau tidak akan dibedakan dengan saya. Saudara, saya tidak akan lebih baik dari saudara. Mungkin saudara sekarang ini sedang dalam keluargamu tidak beres. Kamu boleh tanya istri saya. Berapa tahun dia pacaran sama saya, setiap hari menangis. 13 tahun. Tiap hari dia menangis. Berapa tahun saya menikah dengan dia. Dan dia harus membayar harganya. Tapi Tuhan ubah semua. Kutuk jadi berkat. Watak saya yang dulunya diktator. Saya sekarang bisa mengerti dia. Bisa melayani dia. Yang dulunya menang-menangan. Sekarang saya bisa menghargai dia. Tuhan bisa mengubah. Dulu saya juga kalau marah saya bilang cerai. Dia bilang aku tidak akan cerai. Karena engkau diberikan aku oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan ubah semua. Jadi berkat. Saudara, saya tidak lebih baik dari saudara. Tapi Tuhan sanggup. Dan hari ini Tuhan berkata, bertobat
Kalau kamu masih ada ikatan dengan kuasa gelap, dulu main karate, dulu latihan apa segala, hati-hati. Semua jurusannya kompromi dengan kuasa gelap. Tinggalkan. Katakan, aku sekarang tidak ada hubungan dengan engkau. Aku menjadi milik Yesus. Semua yang Yesus tidak suka, aku tinggalkan. Jangan main-main lagi. Seminar ini hanya diadakan 6 kali. Tiap bulan cuma 2 kali. Saya tidak tahu. Mengapa? Saya tidak tahu. Saya hanya bertugas melakukan apa yang Tuhan berikan. Nanti kalau sudah waktunya, saudara tidak ketemu aku lagi. Baru saudara tahu mengapa Tuhan utus saya untuk menyampaikan semuanya itu. Bagian saudara, terima. Karena mungkin saudara belum bisa mengerti. Tapi percayalah. Dengan imanmu, kau akan mendapatkan kelepasan, kebebasan, kesembuhan. Dengan itu, kau akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa.